Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mungkin bisa dijelaskan soal perbedaan pendapat atau ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Apa itu perbedaan furu' dan usul? Seringkali kami yang baru ikut kajian merasa bingung dengan perbedaan yang ada, terutama dalam sholat. Misalnya bacaan Al-Fatihah makmum ataupun gerak-gerak jari saat tasyahud. Ya, konsep tentang al-ikhtilaf. Al-ikhtilaf dalam masalah agama itu ada dua yang paling besar. Khilaf dalam masalah usul dan khilaf dalam masalah furu'. Khilaf itu artinya perbedaan. Al-khilaf atau ikhtilaf itu artinya perbedaan. Perbedaan ada yang memang masalah prinsip, masalah akidah, ada yang masalah fiqih. Kalau perbedaan dalam masalah akidah itu pun permasalahan atau perbedaan yang berputar tentang masalah akidah yang cabang-cabangnya. Bukan masalah akidah yang inti sekali, tapi masalah akidah yang sudah bagian cabang-cabangnya. Misalnya, apakah Nabi SAW melihat Allah ketika Isra Mi'raj? Itu masalah khilaf akidah, tapi itu tidak sampai pada masalah akidah yang sangat besar. Itu masalah yang kecil. Walaupun tentunya sudah ada kesepakatan bahwasanya Nabi tidak melihat Allah dengan mata, tidak melihat Allah dengan matanya, tapi hanya nurun, cahaya. Kayak seperti itu. Kemudian misalnya masalah akidah, masalah lain tentang apakah orang yang meyakini bahwasanya apakah Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dengan huruf, ucapan-ucapan firman Allah itu apakah dengan huruf seperti ayat Al-Qur'an itu, apakah dengan huruf itu adalah ucapan firman Allah? Ini sebagian ulama mempermasalahkannya. Mereka sebagian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang berfirman. Yang jelas kita harus imani Allah berfirman. Allah punya firman. Tapi apakah Allah berfirman dengan huruf-hurufnya? Itu adalah firman Allah atau tidak? Ini masalah-masalah kecil insyaallah taala. Kemudian kalau kita bisa bicara tentang khilaf yang furu', masalah-masalah fikih maksudnya, memang akidah itu tidak sampai pada yang intinya. Misalnya kita mengimani Allah berfirman, Allah punya firman, punya sifat kalam, Allah punya sifat-sifat dzat. Itu masalah inti, masalah besar. Tidak boleh kita berbeda di situ. Kalau kita berbeda, ini sudah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau keluar dari prinsip-prinsip ini, sifat-sifat Allah kita tolak misalnya, nah, itu sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kayak masalah takwil, orang yang takwil apakah dia langsung keluar dari Islam, itu juga masalah furu'. Artinya tidak sampai orang keluar dari Islam. Misalnya dia mengatakan istiwa, itu maknanya istaula. Ini adalah masalah furu' ya, insyaallah tidak sampai orang itu keluar karena dia ini masih kena syubhat, terkena syubhat. Jadi harus diselesaikan dulu. Apakah memang dia mentawi takwil itu artinya benar-benar dia tolak, ataukah dia hanya memaknai bahwasanya istiwa misalnya itu adalah istaula, menguasai. Istiwa itu bersemayam artinya menguasai. Apakah ini sampai mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya dia kafir? Tentu tidak. Cuma ini syubhat, harus dijawab bahwasanya yang benar itu adalah kita menetapkan sesuai yang disebutkan oleh Allah, Allah bersama. Tapi kita sama-sama sepakat, walaupun ini dia sama-sama sepakat Allah punya sifat. Ya, Allah punya sifat. Ini kalau masih ada syubhat di dirinya, maka mudah-mudahan ini masih bagian dari yang furu'. Tadi tidak sampai dia menolak sifat Allah tentang istiwa ini misalnya. Kalau dia sudah nolak itu sudah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun sebagian ulama berhati-hati mengatakan ketika dia mentakwil itu artinya dia sudah tidak memaknai dengan makna yang diinginkan oleh Allah, artinya dia sudah menolak.
Itu bisa jadi kita katakan demikian. Tapi kalau sampai kita cuma mengatakan bahwasanya dia mentakwil sifat tersebut karena memang dia punya dasar yang masih ganjal di dalam pikiran dia, masih belum jelas sehingga dia mentakwil, maka kita tidak sampai mengatakan dia ini keluar dari Islam. Ya, ini masih bagian-bagian furu' akidah. Karena akidah itu ada yang inti, ada yang juga furu'. Kalau masalah akidah inti, kita tetapkan Allah punya sifat. Kalau kita tolak Allah punya sifat, itu sudah keluar dari Islam. Kalau semua menetapkan Allah punya sifat, punya nama, itu dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau ada salah satu dari sifat Allah yang ditakwil misalnya, itu masih bagian dari furu' ya. Perbedaan yang furu' insyaallah mudah-mudahan tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dia masih mengakui sifat Allah yang inti, nama Allah yang inti. Dia menetapkan. Beda dengan orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah yang menolak sifat Allah, itu sudah jelas bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus masalah furu', khilaf dalam masalah perbedaan fikih. Dalam masalah perbedaan fikih, kalau masalah fikih ada yang kunut, ada yang tidak, maka kita katakan perbedaan masalah fikih itu kalau ada dalilnya, masing-masing punya dalil lalu mereka berbeda. Seperti yang dicontohkan tadi di sini, gerakan jari. Itu ada hadisnya, tapi ada yang memahami hadisnya lemah, ada yang memahami hadisnya lemah. Ada yang memahami bahwasanya dengan sekedar sudah bersyahadat ketika tasyahud ini menggerakkan jari, itu sudah menggerakkan jari dari awal sampai akhir. Ini mazhab Imam Malik, dari awal sampai akhir itu langsung tasyahud, menggerakkan telunjuk. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia berpendapat setiap ketika mengucapkan illallah baru ada gerak ini, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Imam Ahmad berpendapat setiap ada Allah digerakkan. Misalnya at-tahiyatu lillah, was-salawatut thayyibat, at-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah. Ya, assalamu alaina wa ala ibadillahi. Gerak. Ketika ada ucapan Allah digerakkan. Itu mazhabnya Imam Ahmad. Dan menggerakkan jari dalam hadis yang disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan menggerakkan jari ini lebih kuat daripada besi. Ya, lebih kuat daripada besi untuk memukulkan kepada syaitan. Jadi hadis ini dikuatkan oleh sebagian ulama, namun sebagian mengatakan lemah, sehingga perbedaan ini tidak sampai membatalkan keislaman atau membatalkan sholatnya. Yang penting dia masih sholat, ya, masih masalah ini tuh masih belum ada apa-apanya. Yang penting dia sholat, dia bertasyahud. Kalau tidak tasyahud, itu yang tidak sah. Tasyahud saja, pokoknya tasyahud. Karena itu rukun. Jadi kalau masalah khilaf, ingat khilaf itu adalah ketika ada dalil dari masing-masing yang berkhilaf, yang berbeda ini punya dalil. Dalilnya Quran atau hadis atau pendapat perkataan sahabat atau perbuatan sahabat misalnya. Mereka berbeda di situ. Itu namanya khilaf. Contoh misalnya mengucapkan turun dari berdiri ketika mau sujud, apakah lutut yang didahulukan atau tangan yang didahulukan? Ini juga masalah furu' yang enggak ada masalah. Kalaupun dia berbeda, amalan ini tidak sampai batal sholatnya misalnya, enggak. Cuma cukup hanya sekedar kita mengikuti apa yang paling sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah. Dan ini yang difahami oleh para ulama karena perbedaan riwayat itu membuat beda kesimpulan. Ada dua hadis ini dalam masalah ini misalnya, tangan dulu atau lutut dulu. Kalau hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah turun dengan lutut duluan. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Kalau kalian sujud jangan seperti onta. Jangan seperti onta. Lalu Nabi bilang, "Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi." Maka hendaklah dia letakkan tangannya duluan sebelum lutut. Tangan duluan sebelum lutut. Ini Abu Hurairah ya. Ini madhabnya Abu Hurairah. Yang ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Tangan dulu baru lutut.
Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih dan mengatakan kalau onta itu kan dia turunnya yang belakang duluan. Apa namanya? Mohon maaf. Lututnya duluan, bukan tangannya duluan, lututnya duluan. Jadi tidak boleh menyerupai onta ketika sujud. Ketika turun sujud tidak boleh menyerupai onta, karena onta itu dia turun meletakkan lututnya duluan. Sehingga yang diletakkan adalah yang di depan nih, tangan duluan, baru lutut. Tapi kalau kita lihat praktek onta itu mau turun, yang di depan duluan. Nih, onta nih kaki 4 ya. Jadi ketika dia mau turun, dia pakai kaki yang di muka ke muka, dia pakai lutut yang di depan ke muka. Ya, jadi dia lututnya yang di depan duluan, kaki depannya duluan. Makanya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim berpendapat justru turunnya onta itu, ya, turunnya onta itu adalah yang di depan duluan. Makanya ketika antum mau turun tangan duluan ya sama kayak onta. Maka pendapat Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah, mereka berpendapat bahwasanya yang diletakkan duluan adalah apa? Harus lutut kaki duluan, baru tangan. Karena kalau yang depan ya onta. Ini Syekh Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Terus ada orang bertanya, Ustaz, emang ada onta tangan dan kakinya? Enggak ada, kaki semua. Enggak ada tangannya, kaki semua. Mana yang paling sesuai? Ya sudah, yang antum imani yang mana, sudah bismillah, sudah itu. Kalau saya sih lutut duluan. Kalau antum pakai tangan duluan tak ada masalah, itu juga sunnah insya Allah, karena ini difahami oleh para ulama juga. Dari dulu ini perbedaannya, bukan cuma sekarang. Jadi kalau yang seperti ini perbedaannya, sholat antum masih sah. Karena perbedaan pemahaman kesimpulan dari hadis itu yang buat apa? Perbedaan tidak ada masalah fikih. Kalau Imam Al-Albani melemahkan hadis yang dipakai oleh Imam Ibnul Qayyim dari Wa'il bin Hujur. Jadi lafadznya, kalau Imam Ibnul Qayyim mengatakan hadisnya Syekh yang dipakai Syekh Albani ini itu maklub, terbalik. Seharusnya menurut riwayat Wa'il bin Hujur sahabat radhiyallahu anhu, lafadznya bukan potongan yang kedua, itu tidak falyadha yadayhi, itu salah. Seharusnya falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Itu yang benar kata Ibnul Qayyim. Jadi beda istinbat, kesimpulan. Jadi akhirnya hukumnya juga beda. Nah, kalau yang begini sih tidak ada masalah. Ini kalau dibangun di atas dalil semuanya berbeda nggak apa-apa. Tapi kalau ada satu masalah yang di atas namakan agama, lalu dibilang ini adalah khilafnya ulama, ulama kapan? Ada dalilnya enggak yang diperdebat? Misalnya masalah tahlilan, ritual tahlilan, lalu dibilang itu khilafnya ulama. Sejak kapan ulama berdebat atau berbeda? Coba imam yang 4 ada yang berbeda masalah itu? Enggak ada. Cuma sekarang saja orang yang suka tahlilan bela-bela. Lalu ketika kita jawab, kita jelaskan, dibilang ini khilaf ulama, jadi tidak usah diperdebatkan. Ini khilaf katanya. Kalau tidak ada dalil itu bukan namanya dalil, bukan namanya khilaf. Ini menyelisihi, menentang sunnah, bukan khilaf. Kalau khilaf itu sama-sama ada dalil. Dalilnya siapa? Al-Quran, hadis, kemudian perbuatan sahabat, perkataan sahabat. Katanya tahlilan itu juga ada dalilnya, ijma katanya ulama sedunia yang sekarang. Ya. Katanya ijma. Ijma dari mana? Atau katanya qiyas, karena di situ ada doa, ada tahlil, ada macam-macamnya. Enggak masuklah. Ingat ya, tidak ada qiyas dalam ibadah. Katanya dikiaskan dengan doa, dikiaskan dengan apalah kalimat tahlil la ilaha illallah. Yang dikatakan bid'ah itu kan kalau sudah perbuatan amalannya itu dari sisi sifatnya, cara itu ucapannya atau jumlahnya, tempatnya, itu semua bisa mempengaruhi apa amalan tersebut sehingga dia bisa dikatakan bid'ah. Kalau suatu ibadah dirubah sifatnya, caranya, tata caranya,
jumlahnya, waktunya, tempatnya. Misalnya ada orang sholat zuhur, tapi sholatnya sebelum waktunya, tidak sah. Dia mau pengen cepat, saya mau cepat ini, mau kerja hari ini, sibuk, sholat zuhur pagi-pagi, tidak sah. Bid'ah, perbuatan baru. Atau sholat zuhur mau diganti rokaatnya, saya lagi semangat nih, saya mau bagi 8 rokaat, tidak sah. Karena sifatnya sudah dari sana, waktunya, tempatnya, bacaannya. Coba, kalau ada yang ganti, berani? Tak akan sah. Tidak akan sah itu ibadahnya. Makanya jangan dirubah. Demikian juga orang yang meninggal dari, nanti kita bahas sampai selesai ini tuntunan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, dari awal sampai akhir. Nanti setelah meninggal apa yang dilakukan itu ada. Tidak ada tahlilan, ya, tidak ada tahlilan. Ritual tahlilan tidak ada. Sebentar lagi insyaallah minggu hari besok insyaallah. Apa yang dilakukan setelah dikuburkan? Baca Yasin kah? Tahlilan kah? Tak ada. Ya. Karena memang mereka dari dulu tidak tahu masalah ini. Tidak pernah ada umat terdahulu sahabat melakukannya, sehingga tidak ada dibahas. Memang tidak ada dalilnya kok. Lalu ditarik-tariklah, di situ ada doa. Kalau mau berdoa dari rumah sudah masing-masing berdoa. Ya. Kalau mau mendoakan si jenazah, doa dari rumah. Tadi kan sholawat Nabi itu tidak perlu harus datang ke kuburnya. Dari rumah Anda bersolawat sampai kepada Nabi SAW. Jadi kalau Anda mau mendoakan si jenazah yang meninggal ini dari rumah cukup, taruh sapi di rumah lah bertahlil. Jadi datang ke rumah sana itu buat cuman mau makan saja sama cicis, mau dapat doi. Coba kalau hari ini kong tahlil berdoa dari rumah-rumah masing-masing, kayaknya sudah ada tahlil sudah. Jadi kalau orang datang cuma makan, ucap pengen dapat doi, itu baru dong semangat. Itu nyata. Tidak usah ditutup-tutupi. Inilah yang harus kita perbaiki. Kira-kira kalian lakukan ini memang karena Allah atau tidak? Berarti karena pengen dapat bayaran. Kalau dia ibadah, masa ibadah dapat bayaran? Ya kan? Ada orang sholat dibayar? Kalau ada bupati, gubernur kasih reward, penghargaan, hadiah bagi orang yang sholat 5 waktu, itu karena manusia. Berarti hati-hati niatnya. Sholatnya karena Allah atau mau dapat hadiah. Jadi kayak orang datang mau tahlilan itu tujuannya untuk, bukan mau doakan itu. Tujuannya duniawi semua itu, makan atau dapat doi. Oke lah, orang kita husnudzon. Makanya kalau kita husnudzon, doa dari rumah. Insya Allah itu lebih khusyuk. Doa yang tidak dilihat sama orang, khusyuk, panjatkan sama Allah, ya Allah ampuni dosanya, masukkan ke dalam surga. Selama terus menerus antum doakan. Mau kata rada? Cik, tarada doi dengan apa ini kok? Sudah, kalau sudah tidak ada duit, tara perlu lagi. Coba bilang sudah, kalau ada tahlil pun dari rumah masing-masing. Jangan ke sana lalu makan di rumah orang yang meninggal. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sudah mengatakan, al-ijtima' kunna na'uddu al-ijtima' fi ahli al-mayyit minan niyah. Kami dulu, berarti di zaman Nabi, karena Jarir bin Abdullah ini mengatakan setelah Nabi meninggal, kami dulu menganggap berkumpul di rumah keluarga mayit termasuk meratap. Jadi kalau mau ke sana berkumpul, ya itu meratap itu, walaupun mau berdoa lagi. Jadi kalau ke sana mau takziah, sekedar menghibur sebentar, mengingatkan dia kepada kesabaran, dapat pahala, diampuni dosa, setelah itu pulang. Cukup itu sudah. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi bukan ke sana, ke tempat yang bersedih lalu kita senang-senang. Ada orang berpikir, ini malam itu mau makan daging sudah 7 malam. Loh ya, kalau di kampung-kampung sana tuh begitu. Kambing tuh itu dibilang malam hakikat atau hakikat ke apa itu? 40 malam atau lain. Hakikat 7 malam itu. Itu nasi kuning beda lagi. Dibikin kerucut
Taruh kambing. Wah, belum tahlil dia sulia dia pelau. Wah, ini kambing. Ya, ini sadap ini, jatah ini. Jadi sedang bertahlil dia ingat-ingat kambing. Allah. Ini ibadah apa mau main-main? Jadi sebenarnya, dan ingat ya, kalau dia itu amalan bid'ah, pasti di setiap daerah beda-beda. Di Jawa beda, di Makassar beda, di Maluku Utara beda. Setiap daerah beda. Ada yang tidak cukup 7 malam, 9 malam. Kalau di Jawa 7 malam saja. Ada yang 9 malam. Ada yang cuma di malam ke-7 saja. Gak ada aneh macam-macamnya. Jadi kalau amalan itu sudah tidak sunnah, so pasti itu kreasi manusia. Mau bikin terserah. Ada yang sampai 40 malam baru berhenti. Nah, itu kalau sudah mulai kreasi manusia. Jadi sejak kapan dibilang tahlilan itu masalah khilaf? Memang benar khilaf. Khilaf di setiap daerah beda-beda. Sekali lagi, masalah khilaf itu adalah kalau dia berasal dibangun di atas dalil para ulama berbeda, dan yang berbeda ini minimal nih para ulama atau maksimal itu para imam yang 4. Nah, itu kalau mereka berbeda itu biasanya masalah fikih mereka berbeda, dan hampir rata-rata masalah fikih agama ini sudah dibahas sama mereka. Jadi tinggal lihat kira-kira tahlil dibahas sama mereka kata ada itu. Buka buku itu ampa madhab terdapat, malah dilarang itu kumpul-kumpul di rumah. Kau masuk kasih masuk ke sana tahlil lagi. Ya, tidak ada. Banyak perkara bidah. Oh, itu masalah khilaf. Sejak kapan masalah khilaf? Tidak ada. Sekali lagi. Jadi ingat ya, kalau masalah khilaf dalam masalah furu' itu karena ada dalil yang difahami berbeda-beda oleh para imam. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda ketika duduk di rakaat terakhir. Mau sholatnya 2 rakaat atau yang 4 rakaat. Kalau Imam Syafi'i semua sholat mau yang 2 rakaat, 3 rakaat, yang 4 rakaat. Duduk terakhir tawarruk. Dia kasih rata semuanya. Kalau Imam Ahmad tidak. Sholat yang berjumlah 2 rakaat, sholat sunnah kah, sholat subuh kah, yang 2 rakaat duduk terakhirnya adalah duduk iftirash. Satu hadis difahami berbeda. Itu khilaf. Itu khilaf. Silakan mau pilih yang tawarruk atau yang iftirash. Tapi saya lebih memilih yang iftirash karena itu lebih dekat. Karena lafadznya setiap di 2 rakaat Rasulullah duduknya iftirash. Maka yang subuh juga masuk di sini. Kalau yang begitu baru bilang ikhtilaf atau khilaf.